Selamat malam Ibu Nina. Malam, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Baik, Baik ya Bu. sehat, ya, Sehat, ceria, dan tetap semangat. luar biasa pagi hari ini Bu ya. Sehat, ceria, semangat, ya, luar biasa ya semangatnya. Nah, eh, kalau boleh saya tahu Bu, eh, dari hasil pembicaraan kita ini boleh saya tahu kompetensi mana yang akan Ibu jalankan dalam mengcoachi Ibu Juli? Kompetensi apa ya Ibu laksanakan? Oh ini loh, Pak. Saya itu paling sulit untuk mengeluarkan pertanyaannya itu yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam benak saya, kalau saya setiap bertanya, terlalu termindset, ini pertanyaan berbobot nggak ya? Berbobot nggak ya? Gitu, Pak. Jadi merangkai kata-katanya itulah saya yang belum pas, Pak. Sejauh manakah pertanyaan itu sudah berbobot atau tidak. Terus nanti masih ada lagi dalam benak saya, ini boleh nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Jadi terakhir kaku pertanyaan saya, Pak, kalau mau meng-coaching. Baik, saya yakin ya Ibu mempunyai kompetensi tersebut. Nah, kalau sudah berbicara dengan Bu Juli, maka akan terbuka sendiri tuh Bu. Akan terbuka sendiri dengan kondisi yang Ibu ajak pada Ibu Juli, dengan yang dia hadapi atau yang dia rencanakan, pasti terbuka sendiri Bu, dengan potensi yang Ibu miliki. Dapat mengalir sendiri Bu. Itu saya yakin dengan kemampuan kompetensi yang Ibu miliki. Dari kompetensi coaching yang kita sudah pelajari, pasti ada kompetensi yang Ibu miliki. Kalau boleh saya tahu yang lebih dalam, pasti ada kompetensi tersebut. Boleh saya tahu? Oh iya, Pak. Memang saya, Pak, kalau misalnya memberikan pertanyaan itu kan saya sulit untuk merangkainya kata-kata. Karena kan saya tipikalnya itu yang bukan berbicara gitu, bukan yang bangsa yang uh, apa ya, berbicaranya tuh masih termesek bener enggak, boleh enggak kalau mengajukan pertanyaan seperti itu. Tetapi saya ada kelebihan yang kalau misalnya orang bicara, saya itu selalu patuh untuk mendengar gitu, Pak. Jadi apa ya, listening saya itu untuk mendengar itu saya lebih bisa gitu. Karena kalau misalnya orang bercerita, saya mendengar aja, Pak. Iya gitu. Dan udah terakhir nanti orang itu cerita, baru saya bisa ngasih solusi atau umpan balik kalau mereka bersedia untuk diberikan gitu. Kayak gitu, Pak. Kalau saya lebih lebih kompetensi saya itu lebih di mendengar aktif gitu. Jadi saya dengar gini daripada saya mengeluarkan pertanyaan tadi, Pak. Baik Bu, berarti di sini kompetensi Ibu kan sudah nampak, ya, sudah jelas nampak dari yang sudah Ibu miliki. Nah, selanjutnya dengan kompetensi mendengarkan aktif kan gitu bukan? Berarti Ibu sudah mempunyai kompetensi mendengarkan aktif. Nah, supaya bisa menggali mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Ibu Juli, maka sudah bisa Ibu laksanakan waktu dan kesempatan dalam melakukan coaching kepada Ibu Juli dengan kompetensi yang Ibu miliki. Sehingga apa yang direncanakan Ibu Juli bisa berjalan dengan baik. Jadi waktu dan tempat saya persilakan Ibu Nina. Baik, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ya, Pak. Bu Juli. Ya, Bu. Gimana, Bu Juli? Baik, Ibu. Oke, Bu Juli. Agenda
percakapan kita pagi ini kira-kira apa ya yang mau disampaikan? Gini Ibu, saya kan ingin sekolah saya itu memiliki budaya yang positif, Bu. Lalu Ya. salah satunya kan eh, saya melakukan ingin melakukan program 5S, Bu. Ini 5S. Senyum, sapa, Iya. salam, sopan, dan santun. Tapi Bu, eh, dari yang sudah saya laksanakan itu eh, masih ada kendala, Bu. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Hmm. Oke, ada kendala ya Bu ya. Oke, gini baik Bu. Saya tadi udah menangkap nih dari yang ingin Ibu bicarakan tuh tentang budaya positif di sekolah Ibu, benar? Itu Ya, Bu. dengan 5S, senyum, sopan, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi tadi Ibu ingin menanyakan bagaimana pendapat ini ada kendala ya di sekolah Ibu. Ibu, eh, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Eh, saya ingin mendapat solusi eh, apa ya yang membuat supaya eh, siswa itu demikian juga gurunya ya Bu bisa memiliki karakter yang baik melalui kegiatan ini. Contohnya dia bisa eh, dalam awal sebelum pembelajaran kita bisa saling bertegur sapa di depan pagar sekolah sebelum masuk gitu Bu. Untuk Hmm, salam, senyum, komunikasi gitu. Gimana oke, ya caranya? oke. Baik Ibu, berarti ini saya sudah menangkap nih siswa yang polusi dari Ibu tadi, siswa dan guru memiliki apa ya karakter yang baik ketika masuk di depan pintu pagar itu dan mengucapkan yang kategori yang termasuk dengan 5S itu. Ya kan Ibu? Nah, Iya Bu. eh, situasi sekarang itu seperti apa di sekolah Ibu? Baik Bu, situasinya Bu, ketika saya memulai dengan program ini, saya kan setiap pagi otomatis datang lebih cepat nih Bu, supaya saya bisa melakukan bersalaman, berkomunikasi, senyum sapa Hmm, dengan anak-anak. Eh, terkadang kita yang datangnya itu eh, cuma satu dua orang. Gimana menurut Ibu eh, supaya bisa terlaksana sehingga nanti terwujud disiplin dan budaya yang positif ya Bu? Oke, baik Ibu. Jadi dari situasinya itu, Ibu tadi datang lebih cepat. Nah, yang datang lebih cepat inikah satu dua orang? Saya ingin mempertegas lagi satu dua orang ini murid atau guru gitu, yang duluan datang pagi. Eh, gurunya Bu, yang menunggu Oh, siswanya. nah, oh guru yang menunggu siswanya. Oke, baik Ibu. Jadi saya sudah menangkap ini. Eh, situasinya Ibu ingin menerapkan budaya yang positif dengan soal 5S. Terus Ibu sudah menjalankan bahwa Ibu datang pagi gitu, ya kan? Nah, Iya Bu. ternyata yang datang pagi itu rekan-rekannya itu masih sedikit, ya kan? Satu atau dua orang aja. Nah, gurunya gitu. Nah, gini Bu, eh, bagaimana Ibu mempengaruhi eh, hal ini gitu agar mereka bisa datang lebih awal gitu sehingga program budaya positif itu berjalan. Nah, bagaimana Ibu mempengaruhinya gitu? Eh, saya mempengaruhi teman-teman itu supaya bisa melakukan kegiatan senyum sapa salam sopan santun itu
Yang pertama-tama saya lakukan pendekatan, Ibu. Saya lakukan pendekatan, menyatakan bahwa itu penting loh. Kalau kita bertemu sapa sama siswa, menjalin keakraban sehingga siswa memiliki karakter yang baik, sopan kepada gurunya. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, eh, ada usaha saya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, bagaimana eh, agar ini bisa berjalan dengan lancar. eh, Dibuatlah piket gitu, Bu. Piket untuk siapa sih yang kena jadwal supaya ada tetap orang guru-guru itu di depan gitu, Bu. Nah, itu, Bu. Oh iya, baik Ibu. Berarti ini nih situasi hal yang mempengaruhi Ibu itu tadi saya tangkap baru pendekatan kepada guru, terus pendekatan dengan kepala sekolah. Berarti di sini bisa dikatakan Ibu berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk menyusun jadwal, gitu kan? Menyusun jadwal untuk yang para guru siapa ini yang duluan datang untuk menyambut siswa dalam gerakan 5S gitu. Nah, sejauh ini pendekatan yang sudah Ibu terapkan ini, menurut Ibu bagaimana bisa terwujud dengan baik? Ya, menurut saya tadi bisa terwujud itu tadi, Bu. Saya kolaborasi dengan teman-teman, kemudian saya juga ikut berkomunikasi kepada kepala sekolah supaya ini terjadwal dan masing-masing gurunya bertanggung jawab sehingga menjadi contoh bagi siswa, Ibu. Nah, Ibu dari sini berkolaborasi ya? Iya, Bu. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kolaborasi ini kan dengan rekan sejawat supaya program Ibu tadi ya 5S tadi. Nah, apa yang bisa memastikan hal ini berjalan dengan baik? Itu tadi, Bu, dibuat roster lah, Bu. Dibuat jadwal, misalnya hari Senin siapa gurunya atau siapa BK-nya yang ikut program ini menyalam siswa di depan. Hari Selasa siapa. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita punya tanggung jawab, Ibu, punya Ya. komitmen gitu, Ibu. Oh iya, berarti dibuat jadwal ya Ibu ya. Nah, dibuat jadwal, kira-kira jadwal ini diberlakukan mulai kapan Ibu? Jadwal ini diberlakukan mungkin mulai bulan inilah, Bu, ya. Karena ini kan termasuk pertemuan kepada siswa setiap hari. Lebih cepat Ya. pembentukan karakternya kan lebih baik, Ibu. Itulah maunya pemikiran saya, rencana saya ke depannya, Ibu. Oke, berarti hanya di jadwal aja ya Bu? Hanya di Eh, jadwal aja supaya ini gitu. Adakah kriteria yang lain gitu? Ya, kalau kriteria yang lain, saya rasa melalui pendekatan tadi, saya coba untuk memunculkan empati mereka terhadap Ya, siswa-siswa. Gitu, Ibu. iya Ibu. Iya, berarti pendekatan kepada rencana aksi Ibu tadi mulai membuat jadwal, tiket gitu ya kan. Terus membuat apa tadi, menunjukkan rasa empati kepada rekan-rekan agar mereka ikut, tergerak kan untuk Iya, Ibu. menjalankan program Ibu yang 5S tadi ya kan Bu. Iya, eee, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Oke, ini program ini kan sudah Ibu buat jadwal. Berarti
Baik, kapankah ini dijalankan, Ibu? Saya menjalankannya habis pembicaraan kita ini, Bu. Kalau bisa lebih cepat ya, Bu. Karena apa, Bu? Sekarang saya lihat siswa-siswa ini eh, karena pengaruh HP, Iya, karakter-karakternya ini mulai terkikis, Ibu. Sehingga eh, masalah sopan santunnya juga udah semakin berkurang, Bu, di zaman sekarang ini. Karena apa? Karena mereka kita perhatikan sering bermain gadget, kepeduliannya terhadap orang lain semakin berkurang. Untuk itulah saya maunya melakukan program 5S ini kepada anak-anak supaya anak-anak ini memiliki karakter, Bu. Dengan bertemu bersalam seperti itu di depan, otomatis kan siswanya ini merasa diperhatikan nih, Bu. iya, Kalau dia Ibu. merasa diperhatikan, lalu dia pasti semakin terarah kepada hal-hal yang baik, Ibu. Otomatis karakternya sudah semakin baik. Itulah harapan saya, Ibu. Oke, Ibu. Eh, ya, harapan Ibu berarti siswanya lebih lebih ini ya, Bu, ya, lebih baik lagi dengan adanya penerapan budaya positif. Ibu, kira-kira nih dukungan siapa aja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program Ibu ini di sekolah? Iya, saya perlu dukungan yang pertama dari kepala sekolah, Ibu. Mhm. Kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat atau guru-guru, kemudian tenaga kependidikan, Ibu juga termasuk menjadi contoh. Nah, kemudian orang tua siswa dan siswanya sendiri. Oke, Ibu. Berarti dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, dan siswa sendirinya. Baik, Ibu, percakapan kita pagi ini menurut saya menarik sekali. Nah, dari sini Ibu tentang budaya positif tadi ya. Nah, di akhir pembicaraan kita ini, apa yang bisa Ibu simpulkan tentang penerapan budaya positif di sekolah Ibu ini? Dari hasil percakapan kita ini, Ibu. Ya, eh, saya simpulkan kan, Bu, bahwa kita bisa menerapkan budaya positif itu, eh, kita harus melakukan senyum, sapa, salam, sopan santun atas penyambutan pagi kepada anak-anak sebelum mulai pembelajaran. Kemudian berikutnya kita berkolaborasi, Ibu, dengan teman-teman, rekan sejawat, supaya kita boleh memiliki empati kepada anak-anak, sehingga anak-anak memiliki perubahan karakter, Ibu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendukung program ini, membuat jadwal agar setiap pihak, khususnya guru, berkomitmen untuk Iya, bisa menerapkan program ini. Demikian, Ibu. iya. Baik, Ibu, seru deh cerita kita hari ini. Tapi setidaknya tidak berhenti sampai di sini aja ya, Bu. Saya pengen dengar cerita Ibu lagi tentang perkembangan yang telah Ibu terapkan tentang budaya positif. Sebaiknya kapan ya, Bu, kita bisa bercakap lagi seperti ini? Boleh, Ibu, nanti setelah tahun ajaran ini kita boleh saling koordinasi, koreksi, boleh Ibu memberikan umpan balik kepada saya ya, Bu, atas refleksi yang sudah saya lakukan. Oke, Ibu, baik. Sungguh seru ya percakapan kita hari ini. Saya tunggu nanti hasilnya ya, Ibu Juli, tentang penerapan 5S-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Ibu Juli. Selamat pagi. Pagi, Ibu, terima kasih kembali. Ya. Oke, baik. Eh, saya sebagai server atau supervisor ya. Pertama kepada Ibu Nina ya, Ya, Ibu Nina yang sebagai coach yang mengcoachi Ibu Juli. Nah, dari hasil pengamatan saya, bolehkah saya memberikan umpan balik, Bu kan?
Boleh, Ya. dengan senang hati karena bisa memperbaiki saya untuk ke depannya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Nah, dari hasil pengamatan saya, dari hasil coaching Ibu kepada Ibu Juli, ya, pertama dari hasil pengamatan adalah saya berikan apresiasi yang luar biasa, ya, sudah terlaksana dengan baik, yaitu ya di bidang mana? Karena Ibu saya lihat sudah dapat menggali lebih mendalam. Saya ikuti alur cerita tadi, ya, bahwa masih ada guru 2 orang, hanya melaksanakan 2 orang di dalam sekolah itu. Ya, hanya 2 orang, termasuk Bu Juli dan 1 orang lagi. Jadi belum ada kesadaran daripada guru tersebut. Nah, saya sudah digali oleh Ibu Nina, ya, sehingga Ibu Juli bisa membuat gebrakan supaya bisa bekerja sama kepada guru dan khususnya kepada kepala sekolah, ya, mengambil kebijakan. Itu adalah suatu apresiasi luar biasa. Ibu sudah bisa menggali lebih dalam supaya penerapan 5S itu, program 5S bisa diterapkan kepada seluruh guru. Nah, berikutnya bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah melakukan coaching kepada Ibu Juli. Perasaan saya ya Pak, kalau melakukan coaching dari kepada Ibu Juli, jadi saya lebih memahami karakter di sekolah Ibu Juli itu seperti apa permasalahannya gitu. Oh ternyata ketika Bu Juli membuat program, ternyata ada yang tahap awal mungkin mereka belum familiar dengan kebiasaan-kebiasaan atau program budaya itu. Tapi lambat laun nanti Ibu Juli telah berusaha gitu. Jadi saya di sini gini, rasa excited saya terhadap Ibu Juli untuk mengembangkan program tersebut. Jadi ada rasa penasaran nih nanti tahun ajaran baru gimana ya programnya gitu. Jadi ketika nanti ternyata saya tanyakan lagi kepada Ibu Juli, oh Bu Nina ternyata saya sudah berhasil, guru-gurunya sudah mulai mau datang karena udah dibuat Bu dengan jadwal piket siapa yang datang lebih pagi, dan itu yang membuat saya lebih excited lagi gitu Pak gitu, lebih senang lagi saya gitu. Oh ternyata dengan saya menggali permasalahan dari Ibu Juli dan ternyata Bu Juli sendiri yang memberikan solusinya apa yang harus dibuatnya. Jadi kan solusinya itu kan datang dari Bu Juli sendiri karena Bu Juli yang tahu dengan kondisi rekan-rekannya di sekolah tersebut gitu Pak. Oke, baik. Kalau ya dari hasil coaching Ibu dengan Ibu Juli, penilaian Ibu sendiri terhadap diri Ibu sendiri, di skala berapa Ibu posisinya dari skala 1 sampai skala 10? Kalau penilaian saya ya Pak, berarti tadi kompetensi saya kan tadi saya bilang mengeluarkan pertanyaan yang berbobot gitu ya kan Pak. Masih ada juga tadi saya merasa itu belum berbobot sih gitu kan. Maksudnya feel-nya yang berbobot itu belum pas banget saya dapat gitu. Jadi saya merasa masih 7 deh Pak, masih 7 gitu. Saya perlu banyak belajar lagi gitu. Baik. Ibu menilai pada posisi 7 ya? Iya Pak. Nah, saya perhatikan, saya amati, ya. Saya amati tadi dari hasil coaching Ibu dengan Ibu Juli, ada sedikit, ya. Ini sekedar refleksi. Ibu tadi melakukan pertanyaan ada 2 kali, ya, di dalam jadwal, ya. Ibu Juli sudah menjawab membuat jadwal, ya, berkomunikasi dengan kepala sekolah, ya, pengambil kebijakan supaya diadakan jadwal yang piket terhadap guru. Dan Ibu juga bertanya lagi
kedua kali. Ya, sehingga Ibu Juli 2 kali jawaban. Nah, itu dia. Itu yang kurangnya, Bu, ya. Iya, Pak. Masih pertanyaannya masih berulang-ulang berarti ya kan? Iya. Itu dia. Yang lainnya tuh Makasih, sudah Pak. ya, yang lainnya sudah bagus ya, gitu itu. Iya. Ya, hanya pertanyaan itu aja berulang-ulang gitu ya. Iya, oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, kepada Ibu Juli yang sebagai coach, bagaimana perasaan Ibu dengan hasil yang sudah di-coach Ibu Nina? Perasaan saya digali oleh Bu Nina, apa sih yang akan saya lakukan gitu, Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu, kayak membuat saya berpikir apa ya yang saya lakukan, sehingga saya memunculkan gagasan saya, ide-ide saya apa ya mau saya lakukan, karena saya yang tahu. Oh ya, saya jawab, saya lakukan ini. Dari pertanyaan Bu Nina mengakibatkan saya bisa terbuka pikirannya, menggali potensi saya, apa yang akan saya lakukan, gitu Pak. Terima kasih ya, Ibu sudah ada yang diambil, berarti sudah ada perasaan Ibu sudah dapat menggali, Ibu Nina sudah dapat menggali sehingga Ibu Juli bisa menemukan ya solusi yang Ibu hadapi. Ya, terima kasih kepada Ibu Juli dan Ibu Nina. Terima kasih atas kesempatannya dalam perbincangan antara Ibu Nina dengan Ibu Juli. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Juli. Terima kasih, pagi Bu.